agama. Oke guys, kali ini aku nggak bakal sendirian. Kali ini aku bakalan ditemenin sama teman aku yang namanya Ratu. Halo Kak Ratu. Oke guys, kali ini di segmen ngobrolin agama kita akan ngebahas tentang sosok yang gimana super kontroversial dan super inspiratif, sangat-sangat polemik di masanya. Kalian pasti tahu, pernah denger lah seenggaknya yang namanya Ahmad Didat. Ada yang tahu nggak Ahmad Didat itu siapa? Nah, kalau yang belum tahu, oke, kita akan bahas kali ini. Ikutin terus sampai akhir ya. Oke Kak Ratu, jadi siapa sih Ahmad Didat ini? Apakah sekontroversial itu di masanya? Oke, jadi Ahmad Didat ini adalah seorang apologis Islam alias jagoan debat agama yang membela Islam dengan cara yang super unik dan lugas. Dia lahir di India, tapi akhirnya pindah ke Afrika Selatan. Kehidupannya penuh lika-liku, dari ngerasain hidup susah sampai akhirnya jadi sosok yang berpengaruh di dunia Islam. Wah, keren banget tuh Kak. Terus apa nih yang bikin dia Ahmad Didat tuh jadi ikonik di masanya? Nah, ini dia yang bikin dia unik. Zaman itu, misi evangelisasi Kristen alias para misionaris Kristen itu lagi gencar banget di Afrika Selatan. Banyak misionaris yang nge-push banget orang-orang muslim untuk pindah agama, bahkan terkesan memaksa. Maksanya tuh gini, mereka tuh kayak melakukan penyelewengan. Mereka tuh nggak paham Islam secara mendasar dan menginterpretasikan ajaran-ajaran Islam itu dengan cara yang kayak menginterpretasikannya tuh salah gitu. Jadi Ahmad Didat yang melihat langsung fenomena ini, dia itu jadi tergerak untuk membela keyakinan para muslim dan ngeedukasi mereka tentang agama mereka sendiri. Jadi Ahmad Didat di sini dia itu rencananya mengedukasi untuk para orang-orang muslim agar tidak tertekan dan kayak melindungi keyakinan para muslim ini sendiri ya, karena itu Ahmad Didat sebagai edukator untuk melindungi orang-orang muslim saat itu. Wah, serem juga ya. Jadi dia tuh kayak pahlawan yang ngelindungin keyakinan para muslim gitu Kak di Afrika waktu itu. Bisa dibilang itu. Dia ngelakuin debat terbuka dengan tokoh-tokoh Kristen di berbagai negara. Bayangin, dia berani banget ngebahas isu-isu yang sensitif kayak doktrin Tritunggal, penyaliban Yesus, sampai keabsahan Alkitab. Wow, berani banget Ahmad Didat ini. Tapi aku masih kepo, gimana sih gaya debatnya sampai dia itu dibilang polemik style waktu itu? Nah, gaya debatnya ngegas banget loh. Dia suka pakai argumen yang tajam dan ngedrill lawan debatnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin mikir. You talked a lot about Jesus. You talked a lot about our holy book. We don't talk much about Muhammad. Could get his followers by bloodshed through war. You see, you know your great man, Thomas Carlyle. You heard about him? In 1840, in England, he delivered a series of talks on heroes and hero worship. And you know whom he chose as his hero prophet? Muhammad. You know that, sir? Not David, not Solomon, not Moses, not Jesus, but Muhammad as his hero prophet. Muhammad was not a politician. The politician was giving you what you want. Muhammad is going against the grain of the whole nation. A nation of drunkards. They want to drink, he says no drink. They want to gamble, he says no gambling. They want endless, limitless number of wives, he says no, limit them. At every step, he went against the grain and he conquered them with what? With a sword. One man against the whole world with a sword. Does it make sense? Indonesia, I want to know which Muslim army went there. Malaysia, which Muslim army went there. What sword? It is the sword of the intellect. Berarti dia nih suka nge-challenge lawan debatnya nih Kak. Tipe orangnya seperti itu. Bener banget. Tapi yang bikin dia unik, dia juga nge-respect lawan debatnya loh. Dia nggak asal ngejudge, tapi selalu berusaha ngebahas dengan cara yang logis dan fair. Dia nge-respect perbedaan, tapi tetap teguh dalam mempertahankan keyakinannya. Nah, sekarang kita bahas ajaran-ajaran yang bikin heboh. Salah satunya adalah tentang konsep tahrif, yaitu penyimpangan Alkitab. Menurut Didat, Alkitab udah banyak diubah dan diedit, sehingga gak bisa lagi diandalkan sebagai kitab suci yang otentik atau asli. Dia nih unik banget ya Kak ya. Dia tuh bukan tipe orang yang suka ngebully. Dia ngerespek banyak perbedaan. Tapi Kak,
apa yang bikin Ahmad Didat nih ngeraguin keabsahan Alkitab? Yap, dia punya argumen kuat loh. Dia nge-highlight beberapa perbedaan dan kontradiksi dalam Alkitab. Terus, dia juga ngebahas tentang nubuat Nabi Muhammad dalam Alkitab. Menarik nih, ceritain dong Kak, gimana sih menurut Ahmad Didat nubuat Nabi Muhammad di Alkitab itu? Oke, menurut Ahmad Didat, ada beberapa ayat dalam Alkitab yang ngasih bocoran tentang kedatangan Nabi Muhammad. Salah satunya adalah di kitab Ulangan 33 ayat 2 yang menyebutkan Tuhan datang dari Sinai dan bersinar dari Seir sebelum berkilauan dari Gunung Paran. Didat ngertiin Gunung Paran sebagai lokasi di sekitar Mekah yang menurutnya merujuk langsung pada Nabi Muhammad yang diutus di wilayah tersebut. Ada juga Didat juga ngutip kitab Yesaya 21 ayat 13-17 yang ngacu pada kedatangan utusan dari wilayah Arab. Dia ngertiin ayat ini sebagai bukti nubuat yang mengisyaratkan kehadiran seorang nabi setelah Yesus, yaitu Muhammad. Oh, jadi dia nih berusaha mengkonekin kedua agama ini dengan melihat kesamaan dan perbedaannya. Terus dia juga nge-highlight keunggulan Al-Quran sebagai kitab suci yang sempurna dan gak pernah berubah. Berarti dia ngepus banget dong konsep Al-Quran sebagai wahyu terakhir yang paling otentik. Yep, dia percaya banget dengan Al-Quran. Keren banget kan pemikiran-pemikirannya. Meskipun banyak yang ngeritik cara debatnya yang konfrontatif, Ahmad Didat tetap jadi sosok inspiratif buat banyak orang. Dia berhasil ngebuka dialog lintas agama dan ngebantu banyak orang memahami Islam dengan lebih baik. Gue pribadi ngerasa dia sosok yang berani dan cerdas. Tapi kadang-kadang gue juga ngerasa cara dia ngekritik agama lain terkesan terlalu agresif. Tapi justru karena dia berani ngebuka dialog, akhirnya banyak orang yang tertarik untuk ngebahas perbedaan agama dengan lebih terbuka. Iya nggak sih Kak? Bener juga. Dan lupa ngasih tahu nih, Ahmad Didat punya murid yang keren banget, yaitu Zakir Naik. Pernah denger gak? Zakir Naik? Kalau itu mah gue pernah denger. Dia mah biasanya yang ada di YouTube sama televisi itu kan, dan juga ada di buku-buku. Dia selalu ngebahas soal agama dan perspektif yang unik banget cuy. Jadi dia nih murid Ahmad Didat. Iya, Zakir Naik juga seorang apologet Islam yang lanjutin perjuangan Ahmad Didat. Zakir Naik juga terkenal dengan debat-debatnya yang seru dan ngegas. Jadi warisan Ahmad Didat itu masih ada sampai sekarang coy lewat Zakir Naik. Jadi mereka ini berhasil ngebuka dialog lintas agama dan ngebantu banyak orang memahami Islam dengan lebih baik. Gimana nih pendapat kamu tentang Ahmad Didat? Gue pribadi sih ngerasa dia nih sosok yang berani dan cerdas. Dia nge-challenge pemikiran orang dengan cara yang unik dan ngegas. Dia juga ngasih perspektif baru tentang Islam dan ngedorong kita untuk berpikir kritis tentang keyakinan kita. Nah, gimana nih pendapat kalian tentang Ahmad Didat? Seru nggak? Jangan lupa nanti tulis kolom komentar ya.